إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada detik ini kita masih bisa bernapas, menghirup oksigen yang Allah sediakan gratis kepada kita. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita nikmat yang tidak kalah besarnya, bahkan lebih besar daripada nikmat hidup itu sendiri, yaitu nikmat hidayah. Karena hidayahlah yang membuat kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul menegaskan kepada para sahabatnya, wallahi laulallahu ma sunna wala sallaina. Demi Allah, kata beliau, kalaulah bukan karena Allah, kalau bukan karena taufik Allah, ma sunna, kita enggak bakalan bisa puasa. Dan juga wa ma sallaina, kita enggak mungkin mendirikan salat ini. Kita akan nggak bisa melakukan apa yang Allah perintahkan ini. Maka kita syukuri, Pak. Itu nikmat yang paling besar, itu rezeki Allah yang paling besar. Karena hidayah itu rezeki. Rezeki Allah yang paling besar. Karena rezeki Allah itu jangan kita pahami rezeki ya dapat uang, gaji gede, ya Pak ya. Ya, punya harta yang melimpah, itu rezeki juga, ya, namun kecil di sisi Allah. Karena hidayah itu Allah berikan, rezeki hidayah ini Allah peruntukkan untuk hamba yang Allah cintai saja. Sementara rezeki dunia ini ya Allah berikan ya kepada baik yang Allah cintai maupun yang Allah murkai. Ini diri dan dimuliakan oleh Allah, maka kita syukuri. Karena rezeki hidayah ini bisa berkurang Bapak Ibu, para ikhwan akhwat sekalian. Maka kita rasakan hati kita mungkin dahulu kok kenapa kita rajin ibadah, baca Quran rajin, ya, mudah tersentuh dengan ayat-ayat tentang neraka. Kok sekarang banyak ketawa saja, ya, sudah mulai hilang kayaknya. Itu, ya, hidayah itu bisa berkurang bahkan bisa hilang Bapak Ibu. Ya, kita tahu ya ada seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Habasyah, ya, bersama suaminya,
Ya, lantas kemudian suaminya masuk Nasrani padahal suaminya sebelumnya sahabat itu. Na'udzubillahi min zalik. Maka untuk itu kita ya bersyukur betul ya dengan hidayah yang Allah berikan, kita bisa sholat ya. Kita syukuri Pak. Dengan kita syukuri maka akan hilang sifat-sifat ujub, merasa bangga dengan amal saleh. Enggak boleh apa yang kita banggakan. Kita sholat ini karena hidayah Allah. Kalau Allah nggak beri, kita nggak bisa. Kita akan menjadi orang yang durjana, ya. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kita, alhamdulillah ya Allah, kita masih bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini hadirin yang diberikan Allah, hidayah ini adalah nikmat yang paling besar. Namun harus ada usaha kita memang. Karena segala sesuatu itu Allah ya telah tunjukkan cara-caranya, usaha dan ikhtiarnya. Hidayah rezeki Pak ya. Kita bisa makan rezeki Allah juga. Apakah bisa kita langsung makan tanpa usaha? Kan manusia ya. Begitu juga, tak mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa tanpa kita berusaha melawan hawa nafsu kita, tanpa kita berusaha ya sekuat tenaga bermujahadah, berjihad. Ini jihad ya. Jihad nafs ya, berjihad melawan jiwa kita. Karena jiwa itu ya pada dasarnya Allah sendiri yang mengatakan mengajak kita untuk melakukan kedosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan keburukan Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu, nafsu manusia itu, karena nafsu itu dimaknai dengan jiwa ya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, kullu nafsin ya, setiap jiwa ya. Terkadang juga dimaknai dengan diri ya, bisa juga kullu nafsin. Jadi nafsu itu maknanya diri, termasuk juga jiwa kita ini. Jadi jiwa ini Pak mengajak kepada keburukan, la ammaratun bisu ya. Maka untuk itu kita lawan ya, kita perangi jiwa kita, sehingga kita butuh ilmu Pak ya. Dengan apa kita melawannya? Harus ada pengetahuan. Itulah hidayatul bayan, penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Engkau lawan hawa nafsumu dengan jangan lakukan ya larangan Allah. Ini larangan Allah. Nafsu kita pingin ini misalnya Pak ya, pingin berzina misalnya. Kita udah tahu ilmunya ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqrabu zina. Berarti ini nggak benar, lawan keinginan yang telah dilarang oleh Allah. Kita malas mau sholat, malas ya kan? Lawan dengan ilmu yang kita lakukan. Kita udah tahu ilmunya ya. Orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang akan memperoleh warisan Firdaus itu adalah orang yang walladzina hum an salatihim yuhafizun. Orang yang menjaga salatnya. Lawan dengan itulah fungsi ilmu. Jadi ilmu itu Pak bekal kita untuk mengontrol, melawan hawa nafsu kita. Tapi kalau orang nggak berilmu nggak tahu dia ya. Padahal ilmu mengatakan, Al-Quran mengatakan itu haram. Nafsu mencocok ke situ, nggak tahu dia. Nah, terkadang dia lakukan. Betapa banyak orang-orang melakukan dosa dan maksiat karena kebodohan. Dia tidak tahu gitu. Apalagi itu sudah menjadi tradisi, kebiasaan lama. Disitulah pentingnya ilmu. Karena ilmu itu pasti senjata bagi kita untuk melawan hawa nafsu kita dan untuk menjaga diri kita supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang bisa merusak hati kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita mesti mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang baru, yaitu babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk perbuatan syirik, memohon pertolongan, memohon auz. Karena isti'adzah itu maknanya adalah thalabul auz. Karena setiap wazan itu ada kaidah Pak ya dalam usul bahasa Arab. Ya. Para ulama bahasa Arab mengatakan
ziyadatul fil mabani, ziyadatul fil makna atau fil ma'ani. Kalau ada penambahan ya dalam suatu kata, ini akan mempengaruhi kepada penambahan makna juga. Sehingga ulama bahasa mengatakan setiap fiil itu kalau ditambah dengan hamzah ya, kemudian sin, ya kan? Nah, ini memberikan makna permintaan ya, atau tolak gitu. Nah, jadi isti'azah itu kan ada penambahan hamzah dengan ada 3 ya, hamzah, sin dengan ta. Ya. Isti'azatun ya. Ini memberikan makna apa? Permintaan. Jadi isti'azatu itu maknanya talabul auf, meminta auf. Al-aus itu, auzun itu artinya pertolongan. Demikian juga istighfar. Apanya maksudnya istighfar. Istighfar itu maknanya talabul maghfirah. Ya, meminta maghfirah. Maghfirah itu asal katanya ghafara. Ghafara itu artinya penutup, itu makna asal secara bahasa. Jadi orang yang beristighfar itu berarti dia tolabul maghfirah, minta maghfirah dari Allah. Maghfirah itu adalah minta Allah tutupi dosanya. Dia berbuat dosa ini, ya. Kemudian kelak di akhirat dia mohon Allah tutupi dosa saya itu, sehingga Allah ampuni dan tidak Allah perlihatkan kepada khalayak umum. Karena kita ini banyak dosa, Pak. Gak boleh kita ada yang mengatakan enggak usah ya, kalau saya gak pernah, setahu saya ya, itu ujub ya. Iya. Kenapa? Karena kalau seandainya orang itu enggak berdosa ya bukan manusia gitu ya. Iya, itu malaikat berarti ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi bukan anjuran berbuat dosa, enggak, nauzubillah min dzalik. Tidak ya. Iya, namun dia manusia itu Allah sudah tahu sifat manusia itu banyak berbuat dosa. Sebagaimana dalam hadis yang kami sampaikan, hadis qudsi ya. Ya bani Adam, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu banyak berbuat khati'ah, dosa. Bil-laili wan-nahari, siang malam. Wa inni aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruli ya. Sedangkan aku ini adalah zat yang mengampuni dosa. Mohonlah ampunan kepadaku. Allah suruh kita istighfar, Pak. Begitu Masya Allah ya, baiknya Allah sama kita. Ya kan? Ma arhamaka ya Allah. Sungguh rahim Allah itu, kasih sayang ya. Kita yang salah, Allah suruh kita jangan putus asa. Wahai manusia, kalau maksiat ke kamu aku ampuni, kata Allah. Ini luar biasa, baik. Namun kita yang songong, baik, kita yang kufur, nggak tahu kebaikan Allah. Pada Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak bagi kita. Ya kan, kita dahulunya nggak ada apa-apa, nggak ada nama kita. Belum ada lam yakun lahu samiyya, nggak ada namanya gitu ya. Kemudian Allah ciptakan kita, luar biasa. Allah pencipta kita. Dialah Allah yang telah menjadikan kita gitu. Dan juga sudah menyediakan fasilitas buat kita tinggal, Pak. Tanah ya. Allah gratiskan tanah, kita yang jual tanah gitu ya. Ini bukan berarti nggak boleh jual tanah, enggak. Kalau sudah jadi haknya ya udah. Tapi Allah gratiskan ya sama kita, maka dikapling oleh manusia, diperjualbelikan gitu. Tapi pada dasarnya Allah kasih cuma-cuma itu, Pak. Ya, ini diri. Tapi kalau sudah dipegang manusia, nggak ada yang cuma-cuma, Pak. Oksigen aja kalau sudah dikasih tabung sama manusia mahal harganya. Tapi kalau belum dikuasai manusia, Allah free kan. Ya, sekarang Pak, kita lagi bernafas ini. Karena proses bernafas itu ngirup oksigen. Oksigen beli nggak? Kagak, Pak. Jangankan oksigen, ya Pak, ya, jantung itu kan Allah yang ciptakan. Allah nggak minta bayarannya. Allah hanya suruh kita ibadah. Dan ibadah itu pun Allah mengatakan itu bukan untukku, kata Allah. Ibadah itu untuk kalian juga, wahai manusia. Ini subhanallah ya. Maka kalau seandainya itu menjadi bahan renungan kita, Bapak Ibu, insya Allah ya, ini akan
membangkitkan motivasi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya jadi kita sudah masuk pada bab tentang beristiazah, memohon pertolongan atau perlindungan ya, memohon perlindungan kepada selain Allah. Ini termasuk perbuatan syirik. Nah, dalilnya mana Bapak Ibu? Dalilnya surah jin. Jadi surah jin ini, wa ini ulama mengatakan ini wa huruf ataf, sambungan kepada ayat yang pertamanya. Ayat yang pertama itu kan menceritakan sekelompok jin yang masuk Islam. Jadi jin ini bercerita dahulu di antara bentuk kesyirikan umat manusia seperti ini. Sekelompok dari manusia memohon perlindungan kepada kami jin ini, sehingga itu tidaklah menampakkan melainkan dosa dan kelemahan bagi mereka. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan sesungguhnya dahulu ada sekelompok lelaki dari manusia ya'uduna birijalin minal jinni, mereka memohon perlindungan kepada sekelompok ya laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rohaqo, maka ini menambahkan rasa takut ya dan dosa. Jadi Pak, membuat orang penakut itu kalau orang sering minta tolong kepada selain Allah, masuk hutan, permisi sama mbah ini, itu Allah sendiri mengatakan fazaduhum rohaqo. Perbuatan tersebut menambahkan bagi mereka rasa takut. Karena rohaqo ada dua maknanya. Kemarin kata Syekh ya, khaufan wa ithman, rasa takut dan dosa. Jadi penakut kita dibikin Pak. Dikit-dikit apa-apa ya minta izin dulu ya. Nah, sehingga keyakinan kita ini angker tempat ini ada makhluk yang berkekuatan ya kan luar biasa. Jadi kalau seandainya kita nggak minta izin sama mbah, kalau dalam Minangnya ini gitu ya, maka kita akan kena petaka, dapat musibah nah, gitu ya. Sehingga makin penakut ya, menambah khauf saja, rasa takut saja. Maka Islam melarang itu semua. Jangan takut dengan hal yang seperti itu ya. Kita tetap berlindung kepada Allah dan juga tidak boleh sombong juga gitu Pak ya. Tetap kita berlaku seperti biasanya ya kan, kita rendah hati kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah dan tidak usah takut. Jangan apa-apa takut ya. Mau kebakar rumah aja takut ya. Ya, mau berak aja kebakar rumah. Kalau zaman dulu kan gitu Pak ya. WC-nya di luar terkadang, atau kadang-kadang tuh WC-nya di ini Pak ya, di parit ya apa-apa takut gitu. Nah ini yang mesti kita hilangkan sebagai orang-orang yang beriman. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin kita masuk kepada ya makna secara global ya. Nah, ini yang akan kita bahas pembahasan yang selanjutnya. Qala al-muallif qala asy-syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat di atas, yaitu surah Al-Jin ayat 6. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna ba'dul insi yalji'una ila ba'dil jinni litu'amminahum mimma yakhafun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwa ada sekelompok manusia yalji'una ila ba'dil jin, mereka ya memohon perlindungan, itu mana al-iltija atau al-iltija ya, atau al-ilja'u ya, berlindung kepada sebagian jin. Untuk apa? Litu'amminahum, supaya para jin ini ya memberikan keamanan mimma yakhafuna, dari apa-apa yang mereka takutkan. Takut keselek lah, apa ya? Takut kualat lah. Jadi kita harus ya kita seru dulu Pak, tolong kami Pak ya.
kami masuk hutan ini nggak ngapu-ngapu paha, ya tolong gitu ya. Jadi minta ini dulu, lapor dulu lah gitu kalau bahasa kita. Ini nggak boleh Pak, nggak boleh, kecuali melapor kepada petugas kehutanan itu boleh gitu ya. Karena tidak ada unsur keyakinan, i'tiqad di dalamnya. Cuman hanya syarat saja. Mungkin di hutan itu memang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sah, ya kan? Ada juru kunci. Juru kunci dalam kata jangan kita jangan dia hebat di situ, punya kesaktian, jangan. Ya kan? Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi orang petugas yang ditempatkan di situ gak apa-apa, minta izin sama dia gitu ya. Beda halnya kalau minta izin dengan sosok yang dianggap sakti gitu. Beda kasusnya Pak. Disitulah nanti minasyirki, termasuk perbuatan syirik. Wa annal multaji'a bihim, ya, karena sikap memohon perlindungan dengan mereka, zadu al-multaji'ina, menambahkan ya, perbuatan itu ya, menambahkan bagi orang-orang yang minta perlindungan kepada mereka tersebut khaufan, rasa takut, badala an yu'minuhum, ya, sebagai ganti ya daripada mereka memberikan keamanan ya. Tidak bisa memberikan keamanan gitu. Bahkan ketika seseorang itu memohon perlindungan kepada selain Allah, itu hanya menambahkan rasa takut ya. Apalagi mereka sangka memberi keamanan, enggak ada. Ya, tambah tidak aman gitu Pak ya. Iya, tambah tidak aman. Enggak ada keamanan itu ketika hati kita ya bertawakal kepada Allah. Barulah hati kita merasa aman. Karena Allah lebih hebat ya, Allah yang menciptakan. Kalau misalkan memang ada jin harus kita yakini memang ada gitu ya. Karena ditetapkan oleh Allah dan Al-Quran Allah sebutkan memang ada. Tapi ketika kita berlindung kepada Allah, zat yang maha gaib, Allah lah nanti yang akan mengontrol makhluk-makhluk gaib ini. Kan seperti itu. Makanya nanti pada bab setelah ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk perlindungan kepada Allah. Enggak boleh berlindung kepada selain Allah gitu. Wa hadza muamalatun lahum, dan ini adalah bentuk interaksi dengan jin itu. Iya, enggak mesti kita apa? Minta perlindungan kepada mereka. Bentuk muamalah kita dengan mereka, bentuk interaksi kita dengan mereka. Iya. Wa hadza muamalatun lahum binaqidhi qasdihim, ya. Dengan apa? Dengan membatalkan tujuan mereka. Ya. Dalam ayat ini kan itu. Ya. Tujuan mereka apa? Berlindung dengan jin. Maka Allah batalkan. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari jin itu, tidak. Ya kan? Malahan Allah berikan ya gantinya, sanksinya gitu ya, ukubahnya dengan rohaqo ya, dengan kehinaan ya, dengan dosa dan rasa takut ya, gitu. Wa uqubatun minallahi lahum, dan sanksi dari Allah untuk mereka. Apa sanksi yang Allah berikan Bapak Ibu ketika orang-orang itu tidak berlindung kepada Allah saja? Ya, Allah berikan apa? Rasa takut. Semakin takut mereka, ya, semakin penakut mereka. Jadi semakin orang percaya dengan perkara-perkara yang seperti itu, semakin menjadi orang yang penakut. Ya Pak ya, pengecut. Dikit-dikit takut dengan hantu gitu ya. Iya. Ini nggak boleh Pak, ya. Ini sering kami sampaikan, nggak boleh. Ya, takut dengan hantu. Takut itu dengan Allah. Dengan hantu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hantu itu kan hebat gimana? Mana riset yang membuktikan? Ya, lebih bahaya ular berbisa daripada hantu itu lagi. Iya, jelas gitu ya. Bisa ular itu bisa dibuktikan secara eksperimen oleh ahli kesehatan. Tapi hantu sekarang mana riset penelitian ilmu kedokteran tentang hantu ya? Saya belum pernah baca itu ada dokter spesialis hantu, nggak ada Pak. Kalau dokter hewan ada gitu ya.
Ya, dokter penyakit dalam banyak gitu. Tapi kalau dokter spesialis hantu itu nggak ada. Berarti nggak boleh kita yakin dengan hal seperti itu. Kalau dengan jin harus yakin, Pak. Karena hantu dalam tanda kutip keyakinan masyarakat, orang yang meninggal arwahnya kembali itu nggak ada. Ini kata Imam Ibnu Hazm ya. Keyakinan reinkarnasi itu termasuk kekufuran itu. Karena berseberangan dengan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an mengatakan kalau seandainya orang itu meninggal, dia telah berpindah alam. Alamnya alam yang sudah dipisah oleh barzakh, itu dinding. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu. Jadi ketika meninggal orang-orang mujrimin ya, mereka minta dikembalikan. La'alli a'mala shalihan fi ma tarakt. Ya Allah, kembalikan aku kembalikan aku ke dunia ya Allah gitu kan, sehingga aku akan mengamalkan amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, kata Allah, mereka minta keluar alam gitu ya, minta Allah kembalikan ke dunia, enggak bisa ya, itu hanya perkataan mereka saja. Dan di belakang mereka ada barzakh. Itulah ada sebagian ulama mengatakan alam barzakh gitu ya. Barzakh itu dinding, Pak, dinding kokoh pemisah antara alam dunia ini dengan alam setelah kematian, itu alam kubur lah gitu. Nah, jadi nggak ada reinkarnasi itu, Pak. Nggak ada roh gentayangan itu, nggak ada. Oh, kalau kita nggak baca Yasin, kata orang tua dulu ya, arjume menangi arwah orang kayak awak gitu ya, kalau masuk menangi. Orang tua kita nangis arwahnya kalau nggak dibaca Yasin, karena arwahnya itu datang gitu. Itu kata Imam Ibnu Hazm kufur ya. Kenapa? Karena telah mengingkari Al-Quran gitu. Karena Al-Quran mengatakan kalau orang meninggal itu dia sudah dibatasi alamnya, nggak di alam dunia lagi. Maka tanasuhul arwah itu reinkarnasi. Tanasuh arwah itu berinkarnasi, gentayangan kembali gitu. Bahkan ada juga di masyarakat, Pak, orang percaya adanya cindaku. Cindaku itu apa? Nah, itu harimau jadi-jadian. Nah, gitu. Itu bukan harimau asli ini, itu orang jadi harimau, nauzubillah. Itu keyakinan kufur, Bapak Ibu. Enggak ada dalam Islam itu. Itu bukan keyakinan Islam. Ya enggak ada manusia jadi hewan itu yang meninggal ya. Tapi kalau manusia Allah kutuk di masa Nabi Musa ada. Ya. Ada menjadi monyet ya, itu karena Allah kutuk ya, bukan setelah dia mati ya, arwahnya kembali berubah bentuk ya kan, masuk ke dalam monyet, beruk dan hewan-hewan yang lainnya, itu nggak ada ya Pak ya. Ini kata ulama kita Al-Imam Ibnu Hazm ya, ini termasuk kekufuran, na'udzubillahi min zalik. Maka keyakinan tersebut tidak ada, Bapak Ibu. Baik, kemudian munasabatul ayatil bab, apa kesesuaian ayat ini ya dengan bab yang kita bahas. Bab tentang apa? Termasuk kesyirikan, memohon perlindungan dengan selain Allah ya. Jadi ayatnya surat Al-Jin ayat ke-6. Apa kesesuaiannya? Kata beliau, Anallaha haka an mu'minil jinni. Allah menghikayatkan, itu artinya menceritakan ya, tentang orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Karena ayat yang pertamanya itu memang menceritakan tentang orang-orang yang beriman, Pak, dari kalangan jin. Itu ayat yang pertamanya itu. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, ceritakan kepada sahabatmu, kata Allah, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku Al-Quran ya. Ya. Kemudian Al-Quran yang Allah wahyukan itu didengar juga oleh sekelompok jin. Nafar itu sekelompok ya, beberapa orang itu. Annahu istama'a, sesungguhnya telah mendengar siapa? Nafarun, sekelompok minal jinni, dari kalangan jin. Faqalu, mereka mengatakan dari kalangan jin ini ya, inna sami'na qur'anan ajaba. Ajib Al-Quran ini katanya ya.
Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang ajab. Ini sifat dari Quran ya, sebagai na'at ya, ajaban, yang menakjubkan, luar biasa. Sehingga mereka beriman. Nah, sampailah pada ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6 ini, jin ini mengkisahkan, Pak. Kisahnya jinnya Allah abadikan dalam Al-Quran ini. Wa annahu kana rijalun minal jinni minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Ini kisahnya. Nah, sehingga kalau kita lihat pada i'rab ayat surat yang ke-6 ini, ayat yang ke-6 dari surah Al-Jin ini, waw di situ waw atof ya, harfu atfin ya. Karena nyambung dengan ayat yang pertamanya tentang kisah jin yang masuk Islam. Dahulu ada itu gitu ya, sekelompok manusia ya, dari kalangan manusia sekelompok laki-laki ya, mereka itu berlindung kepada sekelompok jin ya, sehingga hal itu menambahkan rasa takut dan rasa dosa bagi mereka. Rohaqoh. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada korelasinya. Jadi kata beliau, Allah mengkabarkan, menceritakan tentang orang-orang yang beriman dari kalangan jin, annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul. Tatkala jelas bagi mereka agama Rasul, agama Islam itu ya, sallallahu wa amanu bihi, dan mereka beriman dengan agama Islam. Lantas apa yang mereka lakukan? Dzakaru, mereka menyebutkan, menceritakan asya'an minasyirki, perkara-perkara yang termasuk kesyirikan, kanat tajri minal insi fil jahiliyah, yang terjadi pada manusia pada masa jahiliyah. Min jumlatiha, di antara bentuk jahiliyah, kesyirikan yang terjadi di masa jahiliyah itu yang diceritakan oleh jin ini, yang Allah abadikan ceritanya dalam surah Al-Jin ini, al-isti'azatu bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Wa zalika min babil istinkari lahum. Allah menceritakan ini untuk apa, Pak? Untuk pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Karena Allah mengatakan, ya kan, fazaduhum rohaqo. Perbuatan mereka berlindung kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin ini tidaklah menambahkan melainkan dosa dan rasa takut, rasa pengecut pada diri manusia tersebut. Ya. Maka Bapak Ibu ya, jangan takut sama hantu, itu pengecut, Pak. Otot lain gadang, nih Pak ya. Bapak pertarung, kebakaran ada orang ini, tapi jantung boleh. Itu cemen namanya. Mentalnya seperti itu ya. Itu mesti kita hilangkan lagi, Pak. Enggak takut, kita hanya sama Allah, ngapain takut gitu. Ya, kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ma yustafadu minal ayati, apa istifadah, apa pelajaran, faidah yang bisa kita peroleh dari ayat di atas. Surah Al-Jin ayat 6 di atas yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama, pelajaran pertama, annal isti'azata bi ghairillah syirkun. Sesungguhnya setiap bentuk perlindungan ya dengan selain Allah ini termasuk perbuatan syirik. Perlindungan di sini tentu telah kita berikan penjelasannya. Perlindungan dari perkara-perkara yang mana ini perkara-perkara ukhrawiyah, perkara-perkara akhirat, perkara-perkara yang hanya boleh diberikan, dimintakan kepada Allah, bukan perkara-perkara duniawiyah. Nah, kalau perkara-perkara duniawiyah kan sudah kita contohkan kemarin. Ada seseorang, Pak, dikejar oleh begal ya. Nah, kemudian dia pergi ke kantor polisi, Pak, tolong lindungi saya, Pak. Kenapa? Saya lagi diburu begal. Oh, syirik, masa berlindung ke polisi? Itu nggak masuk. Ini bukan masuk bab kita. Itu perkara dunia. Boleh. Yes, selagi hati kita kepada Allah dan manusia itu hidup, hadir, mampu melakukannya, ini boleh. Karena ini bukan termasuk masalah agama ini. Ini masalah duniawiyah. Misalkan juga, ya Pak ya, kita mau dikeroyok orang gitu ya, maka kita telepon teman kita, Pak, tolong saya, Pak, ini minta tolong sama selain Allah, ini syirik dan ini salah, Pak ya, pemahaman seperti itu.
Bukan ini yang dimaksud. Nah, ini yang dimaksud adalah meminta pertolongan kepada sesuatu sosok ya gaib gitu ya, yang diyakini ya memiliki kekuatan namun tidak bisa dibuktikan secara ilmu nyata. Ya hanya berupa keyakinan, doktrin gitu. Kan itu kan doktrin, Pak. Orang anggap itu terperangkar, ada penunggunya, itu kan sudah menjadi doktrin. Nah, orang Barat mengatakan mitos ya, sudah menjadi mitos. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan itu dalam agama kita syirik namanya, ya, termasuk perbuatan syirik. Gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu li'anna mu'minil jinni qalu ya, karena orang-orang yang beriman dari kalangan jin berkata. Pelajaran yang pertama, memohon perlindungan kepada selain Allah itu syirik, sesuatu yang khusus bagi Allah. Karena dalam ayat ini kaum mukminin, orang-orang yang beriman dari kalangan jin, mereka berkata, ini kelanjutannya ayat yang keduanya gitu ya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidaklah berbuat syirik kepada Tuhan kami dengan seseorang apapun. Kami tidak akan mempersekutukan ahadan, seorang apapun ya, dengan Tuhan kami. Ini ahadan di sini Pak nakirah, isim nakirah ya, yang memberikan makna umum. Kemudian konteks bahasanya ya, konteks jumlahnya, kalimatnya kalimat negatif ya. Kalimat nafi ini memberikan makna umum. Jadi walan nusyrika, kami tidak mempersekutukan ya bi rabbina, dengan Tuhan kami ahadan, seorang apapun, baik itu nabi, malaikat yang mulia di sisi Allah ya, apalagi yang di bawah tingkatan malaikat itu. Nah, tentu itu sangat harus ya dijauhi. Summa dzakaru, kemudian mereka menyebutkan, jin ini ya menceritakan ba'da dzalika, setelah itu ya, ala wajhil istingkar ya, yang maknanya adalah maknanya pengingkaran. Nah, mereka ceritakanlah tentang perbuatan syirik yang terjadi di kalangan sekelompok lelaki dari kalangan manusia. Bagaimana syiriknya? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni, itu bentuk syiriknya. Sesungguhnya dahulu ada sekelompok laki-laki dari kelompok manusia memohon perlindungan dengan sekelompok laki-laki dari golongan jin. Dan praktek ini Pak masih dilakukan oleh para dukun ya, dukun santet. Dukun memang ada Pak, karena Al-Quran telah menetapkan tentang adanya sihir. Bahkan banyak cerita-cerita penyihir dalam Al-Quran ya kan. Dan yang mengajarkan sihir itu adalah setan, sehingga Allah ya membantah orang yang mengatakan Nabi Sulaiman itu kafir, karena dianggap Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir, padahal bukan, mukjizat ya kan. Makanya Allah mengatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinnash syayatina kafaru. Wa ma kafara, ma itu manafiyah, tidaklah Sulaiman itu kafir. Sulaiman enggak kafir ya. Jadi siapa yang kafir? Yang kafir adalah para setan itu. Dia hanya kafir Pak. Kenapa mereka kafir? Sebabnya langsung Allah jelaskan dalam ayat itu. Yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajarkan praktek sihir bagi manusia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Risalah syariat agama Nabi Muhammad, syariat Islam ini umum sifatnya Pak. Lissaqalaini, untuk dua ya, saqalun. Saqalun itu adalah berasal katanya thiqal. Thiqal itu berat. Karena agama ini mesti dipegang khudu ya apa, khudu bil quwwah gitu ya. Ya Yahya pun ya, Nabi Yahya pun Allah suruh memegang agama ini dengan kuat. Karena memang agama ini berat Pak. Ya kan, berat dia. Apalagi di akhir zaman ini, orang yang berpegang teguh pada agamanya ka qabidhi 'alal jamr ya, seperti orang memegang bara api. Iya. Jadi saqalain ini istilah untuk jin dan manusia.
Jadi risalah Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad itu, syariat Nabi Muhammad itu untuk jin dan manusia. Ini sering kami sampaikan Pak ya. Jadi agamanya jin apa? Harus agama kayak agama kita. Rasul jin siapa? Ya Rasul Nabi Muhammad juga. Jadi Nabi Muhammad ini walaupun dari bangsa manusia, namun beliau juga sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk bangsa jin. Gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga, annal isti'azata bi ghairillahi turisul khaufa wa dha'fa. Sesungguhnya memohon pertolongan kepada selain Allah itu mewariskan al khauf, ya sifat penakut ya. Ya. Orang yang suka berlindung dari perkara gaib ya kepada selain Allah itu Pak, penakut dia Pak. Ya. Dan juga mewariskan apa? Kelemahan, lemah mentalnya Pak ya. Iya, orangnya badan besar, bedago ya Pak ya. Ke belakang takut ya. Takut antu, ini lemah mentalnya jadinya. Nah, itu betul kata Syekh ini ya. Kemudian yang keempat, yufhamu minal ayati, dipahami dari ayat di atas, annal isti'adzata billah, berlindung kepada Allah, sebaliknya Pak ya, turisu quwwatan, ini mewariskan kekuatan, kuat mentalnya ya. Wa amnan, dan dia aman. Kalau kita berlindung sama Allah pasti aman Pak. Kenapa? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Setan Allah ciptakan, iblis Allah ciptakan. Ngapain kita takut? Karena kita sudah berlindung kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuat. Ngapain kita takut lagi? Maka membuat mental kita kuat Pak, pemberani ya. Ngapain kita takut sama dedemit jin nyinyek ya? Karena kita bersama Allah ya. Nah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi ada 4 pelajaran yang telah disebutkan oleh pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian ya kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Wa an Khawlah binti Hakim qalat, dari Khawlah anak perempuan Hakim, dia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan faqala, man barang siapa ya yang turun. Nah, turun di sini maksudnya Pak bisa nginap ya, bisa singgah, nah, itu maksudnya. Manzilan, di suatu tempat persinggahan atau di tempat mana saja. Faqala, lantas kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat. Ini dalam bentuk jamak ya. Min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi zalik. Jadi kalau dia mengatakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maka kalimat Allah nanti ini maksudnya adalah Al-Qur'an ya. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang telah Allah ciptakan ya. Lam yadurruhu ya, lam yadurruhu yang tepatnya. Lam yadurruhu ya. Syai'un. Nah, syai'un ini Pak nakirah ya. Sesuatu apapun kalau kita umum sifatnya. Maka sesuatu apapun itu tidak akan berbahaya untuknya, tidak akan memberikan mudarat baginya, hatta sampai yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi ya, berangkat dari tempat dia itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada faedah lughawiyah ya. Ini sering kami sampaikan, namun gak apa-apa kita ambil dari perkataan ulama ya, Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ini. Jadi dalam hadis ini Rasul bersabda memakai ya isim nakirah lagi, manzilan, ditandai dengan adanya sukun. Ya. Wa qauluhu, kata Imam Ibnu Utsaimin ya, qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sabda Rasul, man nazala manzilan yashmalu man nazalahu an ala sabilil iqamati ad-daimati awit ta'irati awit tari'ati ya, bidalili annahu nakiratun
fi siyaqi syarti wan nakiratu fi siyaqi syarti tufidul umumah. Ya. Jadi hadis ini mencakup man nazalahu ala sabilil iqamah. Ya, barang siapa, hadis ini mencakup siapa saja yang turun menempati suatu tempat ala sabilil iqamah, ala sabilil iqamati daimati, dengan cara dia memang domisilinya selamanya, betul-betul dia menempat di tempat itu. Maka hadis ini mesti baca juga doa ini gitu ya. Awit tari'ah, atau hanya sekedar singgah, itu mana at-tari'ah, tiba-tiba aja dia singgah di tempat itu, tidak dalam rangka ala sabili ya ad-daimah, ya, tidak selama-lamanya, sebentar aja gitu Pak. Dalilnya apa? Dalilnya karena ayat ini, hadis ini bidali annahu nakiratun, karena manzilan di situ nakirah sifatnya. Kemudian dia berada fi siyaqi syart, dalam konteks syarat, karena man di situ isim syarat. Nah, mana fil syaratnya nazala. Jadi memberikan makna apa ini? Memberikan makna umum. Wan nakiratu, kalau ada isim nakirah fi siyaqi syart, ya fi siyaqi syarti, pada konteks syarat ya, tufidul umumah, maka ini memberikan makna umum. Artinya siapa saja gitu orangnya. Ya, baik kecil ya besar, ya tidak ditentukan, umum sifatnya. Jadi man nazala manzilan, siapa saja orang yang turun singgah pada suatu tempat, baik itu singgah selamanya, memang dia tinggal selamanya di situ, domisili selamanya di situ ya, maka hendaknya dia membaca doa ini Bapak Ibu. Ya, ini mesti kita hafal ini. Karena faedahnya langsung Nabi yang sebutkan, lam yadurrahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang akan memberikan bahaya baginya. Kalau di tempat itu memang sarang jin, memang jin ya nempati itu, ini tempat kosong. Itu kalau tempat kosong itu memang Pak disebutkan dalam hadis, memang jin akan ya dapat tempat gratis ya. Maka jangan kita biarkan ya rumah kita kosong, karena israf itu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka bagi orang yang israf. Ya, israf itu maksudnya Pak, orang punya sesuatu Pak, namun sesuatu itu dibiarkan begitu saja tanpa dipergunakan. Ya, banyak di antara kaum muslimin seperti itu. Dia punya motor 53, ya, terpajang saja. Padahal ya kalau dia pingin pahala Pak, ya kasih orang yang nggak punya motor, pinjamin ya. Masya Allah Pak. Jangan kita melihat itu hanya keuntungan duniawi saja. Kalau gitu abion dawa Pak gitu. Jangan lihat itu Pak, kan nggak dipakai juga. Israf Bapak. Ada orang punya rumah 2, 3, 4, dibiarin Pak. Kelalawarlah apa? Sudah berdebu-debu rumahnya ya. Padahal banyak kaum muslimin yang ngontrak, ya kita kasih numpang nggak apa-apa juga gitu Pak ya. Iya, kalau orang tuh baca Quran di rumah kita itu, orangnya soleh juga, dia sholat sunnah di rumah kita, berapa pahalanya Pak? Ya kan, bagi kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu doanya. Doanya apa Pak? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi kalau doa ini kita baca, insya Allah Pak, ini janji Rasul, nggak main-main Pak. Hadis Sahih Muslim ini. Kalau Nabi sudah memberikan janji itu bukan main-main, itu wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi nggak ada dalam syariat Islam itu kita minta izin dulu, mohon bayar, nggak ada. Doa ini kita baca gitu. Kemudian berkata pensyarah kitab, qala syarihu hafizahullah taala, Khawlatu bintu Hakimin. Rawi hadis ini adalah Khawlah, sahabiyah ya, salah seorang sahabiyah ya jalilah yang mulia yang bernama Khawlah bintu Hakimin. Wahwa bintu Hakimin ibni Umayyah as-Sulmiyat ya, al-Sulmiyata gitu ya. Dia adalah Hakim bin Umayyah as-Sulmiyah. Jadi Umayyah itu nama laki-laki Pak. Jangan pula ada anak kita cewek kasih namanya Umayyah, salah. Ya, tidak setiap nama yang berakhiran tak marbutoh itu perempuan. Hamzah juga tak marbutoh juga akhirnya, enggak. Jadi Umayyah gitu. Umayyah ini nama anak cowok. Nah, gitu. Jangan sampai salah Pak ya.
Kalau Saudah itu jelas ya, Aisyah jelas, Khadijah itu. Tapi kalau Umayyah ini sama dengan Hamzah. Ini nama laki-laki. Ya. Kemudian beliau ini adalah istri sahabat yang mulia, Pak. Yang pernah perang Badar beliau. Ya. Kanat zaujatan li Utsman ibni Maz'un. Utsman ibn Maz'un ini adalah sahabat yang mulia. Ya, yang terkenal beliau ini kemuliaannya. Radhiyallahu anhu wa kanat salihatan fadilatan. Istrinya dari sahabat Utsman bin Maz'un ini juga seorang wanita salihah dan wanita yang mulia, yang memiliki kemuliaan keutamaan, fadilah. Kemudian hadis ini a'udzu bi kalimatillah. Apa yang dimaksud dengan bi kalimatillah? Ai al muradu biha, yang dimaksud dengan bi kalimatillah huna di sini Al-Qur'anu, adalah Al-Qur'an. Jadi memang kita berlindung dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Pak bukan makhluk. Nah, karena berlindung dengan makhluk gak boleh, berlindung dengan Allah dan sifat-sifat Allah. Al-Qur'an termasuk sifat Allah. Karena Allah itu memiliki sifat berbicara, memiliki sifat kalam. Ya, ini kalamullah. Jadi boleh kita berperantara dengan kalamullah, bertawassul dengan kalamullah, gitu. At-tamat ini sifat naat dari ya kalimat tadi, kalimatillah tadi. Ya, at-tamat itu artinya yang sempurna, Pak. Al-kamilatul lati, kesempurnaan ya, yang la yalhaquha, yang tidak ada padanya naqsun ya, kekurangan, wala aibun, dan juga tidak ada cacat. Naqsun dan aibun ini nakirah juga umum sifatnya, Pak. Enggak ada sedikit pun kekurangan pada Al-Qur'an itu. Al-Qur'an sempurna sudah, dan tidak ada cacat kejelekannya. Enggak boleh kita ada keyakinan seperti itu. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, Allah zat yang maha sempurna, tentu perkataannya juga sempurna. Kita yang enggak sempurna yang bacanya ya, yang terkadang kurang mengamalkannya. Min syarri ma khalaqa, ay min kulli syarrin fi ay makhluqin ya, yaitu dari setiap kejelekan pada makhluk apapun, qama bihi syarru, yang mana ya pada makhluk itu ada syar, kejelekan, baik min hayawanin, baik itu dari hewan-hewan atau yang selainnya. Jadi makhluk di situ pun sifatnya umum, gitu Pak. Ma khalaqa itu sifatnya umum, apa saja yang Allah ciptakan, makhluk apa saja gitu. Baik itu hewan, termasuk juga Pak manusia itu. Ya. Karena manusia pun terkadang melakukan kejelekan. Nah, seperti maling lah gitu ya. Ini juga doa ya. Doa kita supaya tidak kita dimudaratkan, termasuk kejahatan hewan dan juga manusia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pas kita mau tinggal di satu tempat, kita baca dulu doa ini, Pak. Karena manzilah dalam hadis ini umum, baik itu mau menetap tinggal di situ selama-lamanya ataupun yang kontraktor ya. Baca juga doa yang ini, itu maksud beliau. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Insyaallah makna secara globalnya pada pertemuan yang selanjutnya, karena mengingat waktu ya Pak ya. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.